selamat pagi, berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kelas 2 dan kelas 3 akan belajar bersama ya, karena guru kelas 3 sedang sakit. Jadi pembelajarannya digabung. Nah, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas 3 dipimpin untuk berdoa. Sudah. Hari ini apa kabar kalian semua? Kabarnya baik? Semoga sehat semua ya. Untuk lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah lebih semangat ya. Sudah lebih fokus. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang dari kelas 2 ada yang izin atau sakit? Berangkat semua ya, kelas 2 ya. Kelas 3 1 yang nggak masuk. Sakit. Oh ya. Semoga yang sakit segera sehat ya, kita doakan. Amin. Baik, untuk pembelajaran hari ini kelas 3 akan belajar pendidikan Pancasila dan kelas 2 akan belajar tentang bahasa Indonesia. Untuk kelas 2 terlebih dahulu. Kelas 2 tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar menyusun kalimat sederhana menggunakan kata hubung dan serta atau. Kemudian nanti kata hubung itu kita gunakan untuk membuat sebuah cerita tentang gotong royong. Sedangkan untuk kelas 3 tujuan pembelajaran hari ini yaitu menulis laporan kegiatan gotong royong di sekolah. Jadi masing-masing kelas sudah tahu ya tujuan pembelajaran hari ini apa? Kita lanjutkan. Ya, tadi kelas 2 itu tentang gotong royong juga dan kelas 3 tentang gotong royong. Jadi Bu Guru akan menjelaskan apa itu gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, bekerja secara bersama-sama, saling tolong-menolong dan saling membantu satu dengan yang lain. Kerjasama ya, intinya gotong royong itu adalah kerja sama. Manfaatnya adalah untuk mempererat persatuan dan untuk membentuk kerukunan. Contoh gotong royong adalah kerja bakti, membersihkan halaman sekolah, membersihkan jalan, kerja bakti, membersihkan lingkungan masyarakat. Kemudian contoh yang lain musyawarah, berdiskusi juga contoh gotong royong. Kemudian yang ketiga contohnya lagi belajar bersama, belajar kelompok itu juga gotong royong. Jadi sudah paham semuanya ya apa itu gotong royong ya? Gotong royong intinya bekerja sama. Berikutnya untuk kelas 2 tadi guru menyebutkan bahwa kita akan menyusun sebuah kalimat sederhana menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung itu adalah kata yang menghubungkan antara satu klausa dengan klausa yang lain, satu kalimat dengan kalimat atau kalimat yang lain. Kalimat kita sudah belajar tentang kalimat ya, SPO yang tersusun jadi subjek, predikat, objek. Dan nanti kita gabungkan dengan kata hubung. Kata hubung itu dan, kata hubung dan, kata hubung atau, dan serta. Kata hubung serta. Kata hubung dan. Kata hubung dan itu digunakan untuk menghubungkan dua ide, dua hal atau kegiatan yang sejalan. Sedangkan kata hubung atau itu digunakan untuk memberikan pilihan antara dua ide atau kegiatan. Milih ini atau itu. Nah, itu kata hubung atau. Yang ketiga kata hubung serta. Ini mirip dengan kata hubung dan ya. Mirip-mirip, tapi bedanya apa?
itu sering digunakan untuk memberi informasi lebih lanjut. Nah, ada 3 ya, dan, atau, serta. Nah, contohnya kata hubung dan. Contohnya kita hubungkan kata hubung itu dengan kegiatan gotong royong menggunakan kata dan yang kita gunakan kalimat tentang gotong royong. Contohnya, kami membersihkan lingkungan sekolah dan mengecat dinding kelas. Jadi ada 2 kegiatan. Yang pertama tadi membersihkan halaman sekolah, dan ada kata hubung dan mengecat dinding kelas. Itu contohnya menggunakan kata hubung dan. Contoh yang kedua, atau. Tadi bertentangan ya, pilih ini atau itu, 1 atau 2. Contohnya, kita bisa membersihkan tanaman atau membantu menata buku di perpustakaan. Atau ya tadi ya, kita bisa membersihkan taman, atau pilihan yang kedua, membantu guru menata buku di perpustakaan. Itu untuk kelas 2 ya, tadi kata hubung dan atau sudah guru contohkan. Yang ketiga, kata hubung serta. Contohnya, kami melakukan gotong royong untuk membersihkan kelas serta menyiapkan acara perpisahan. Ada 2 juga tadi kata hubung serta. Kami melakukan gotong royong untuk membersihkan kelas serta menyiapkan acara perpisahan. Sudah paham ya tentang kata hubung untuk kelas 2? Nah, silakan tugas kalian adalah membuat kalimat sederhana dengan kata hubung dan, kata hubung atau, dan kata hubung serta. Kalimat sederhana tentang gotong royong seperti tadi yang guru contohkan. Bisa ya? Nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan berkelompok. Berarti kita kerja kelompok nanti 4 anak untuk membuat cerita tentang gotong royong dengan kata hubung menggunakan kata hubung dan atau serta. Ya, sudah bisa dipahami ya. Berkelompok 4 terus nanti membuat cerita, nanti dibacakan di depan kelas presentasi. Itu untuk kelas 2, silahkan dikerjakan. Nah, untuk kelas 3 kalian akan baca tentang menyusun laporan kegiatan gotong royong di sekolah. Jadi sudah paham ya tentang pengertian gotong royong. Nah, sekarang bagaimana struktur laporan itu? Ada strukturnya, ada urutannya. Yang sistematis harus diikuti dengan urut, harus ditulis dengan urut. Sistematika menulis laporan kegiatan, yang pertama harus ada judul. Judulnya disamakan semua tidak apa-apa. Jadi judulnya kegiatan gotong royong di sekolah. Untuk yang kedua yaitu adalah isi. Sebelum isi, maaf, yang kedua itu pendahuluan ya, pendahuluan dulu. Kamu ceritakan kapan waktunya, terus nanti di mana tempatnya, siapa saja yang mengikuti kegiatan itu di pendahuluan. Yang ketiga baru isi laporan. Terdiri dari kegiatannya apa saja, langkah-langkahnya bagaimana, dan hasilnya apa, itu isi. Kemudian yang keempat itu kesimpulan. Jadi untuk yang terakhir menyimpulkan hasil kegiatan dengan memberikan saran atau perbaikan atau penilaian. Tadi ya, untuk menyusun sebuah laporan itu ada sistematikanya, ada 4 sistematika. Yang pertama judulnya tadi sama semuanya, yaitu laporan kegiatan gotong royong di sekolah. Untuk yang kedua tadi pendahuluan, sistematika yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi, dan yang terakhir yang keempat kesimpulan. Bisa ya? Tadi Ibu sudah contohkan untuk judul tadi sama. Untuk pendahuluan itu kamu siapa saja yang melakukan kegiatan, di mana, kapan, dan yang berikutnya tadi isi. Isi itu hal-hal yang dilakukan itu apa saja, ya? Yang keempat kesimpulan. Jadi
inti dari laporan itu disimpulkan di kesimpulan. Ditulis dengan tulisan yang rapi dan yang urut. Nanti tugas kalian adalah untuk berkelompok lagi, berkelompok juga seperti kelas 2. Berkelompok menyusun laporan kegiatan tentang gotong royong di sekolah dengan urutan sistematika yang Bu Guru contohkan tadi, yang Bu Guru sebutkan tadi ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, untuk waktu berdiskusi dan menyelesaikan tugas berkelompok sudah selesai, sudah habis ya, sudah 20 menit berjalan tadi. Sudah selesai kelas 3? Sudah. Kelas 2 sudah selesai? Sudah, oke. Begitu kita lanjutkan. Nanti masing-masing kelompok dari kelas 2 dan kelas 3 masing-masing salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelas 2. Silakan. Salah satu maju mempresentasikan. Baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelas 2 yang sudah berani mempresentasikan hasilnya. Tadi bagus sekali, sudah jelas ya. Tadi sudah menggunakan kata hubung dan, sudah menggunakan kata hubung serta kata hubung atau ya. Bagus, sudah benar. Baik, untuk kelas 3 silakan presentasikan laporan hasil kegiatannya. Silakan. Ya, keren sekali. Bagus ya, sudah runtut ya. Tadi ada judulnya, ada pendahuluannya, ada isi, dan ada kesimpulan. Semuanya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Nanti guru akan mengoreksi satu-satu ya. Nanti guru nilai dan nanti akan guru komentari juga. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila dalam kegiatan ini buku salah, mohon maaf. Nah, untuk tugasnya kelas 2 silakan kerjakan LKS halaman 52 nomor 1 sampai 10, dan untuk kelas 3 silakan kerjakan buku tugas halaman 44 nomor 1 sampai 5. Begitu ya, tugasnya sudah paham? Oke. Sebelum guru tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada, semua sudah paham ya? Baik, alhamdulillah. Baik, kita simpulkan dulu pembelajarannya hari ini tadi tentang gotong royong. Gotong royong itu adalah kerjasama, kemudian untuk kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Untuk kelas 2 tadi sudah menyusun kalimat menggunakan kata hubung dan atau serta. Untuk kelas 3 kelas 3 tadi sudah menyusun laporan dengan sistematika pendahuluan, judul, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Ketua kelas 3. Baik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.